Kembali lagi bersama kita berdua di Anti Gosip TV. Seperti biasa kita akan membahas seputar kasus Vina Cirebon. Kita ngegosip ngerumpi dari pelosok desa. Nah, kasus Vina Cirebon ini yang kita tunggu-tunggu adalah sidang pra-peradilan dari Peggy Setiawan ini. Karena kemarin itu sempat ditunda. Nah, kira-kira pada awal bulan nanti atau 1 Juli mendatang, gimana ya hasil dari sidang pra-peradilan Peggy Setiawan ini? Semoga tidak mengecewakan ya, kita pasti menanti-nanti. Nah, untuk hasilnya, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kalau menurut mbaknya ini gimana nih besok nih? Semua itu bergantung dari alat bukti. Kalau hanya berdasarkan saksi-saksi, benar saja itu saya rasa masyarakat tidak akan lagi percaya, gitu, karena sangat tipis sekali kepercayaan masyarakat ini. Tapi kalau mungkin diketemukan seperti halnya sidik jari atau mungkin video-video pada saat kejadian gitu, mungkin bisa membuat masyarakat itu akan lebih percaya. Ya, betul sekali sih. Nah, ngomong-ngomong soal saksi nih, kan katanya ada yang namanya Pak RT itu kan jadi saksi itu kan. Nah, itu kabarnya itu dia dilaporkan karena memberikan mungkin keterangan palsu gitu ya. Nah, Pak RT ini katanya ibaratnya melarikan diri lah gitu. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ini gimana, Mbak? Kita harus menggunakan akal sehat juga. Kalau orang dia berperilaku benar, maka dia tidak perlu ada yang harus ditakuti. Nah, kalau dia lari ini ya saya pikir masyarakat juga pasti tahu. Tanda kutip lah ya. Iya, ada tanda tanya ini. Juga saya pikir juga sudah nggak akan nyaman untuk Pak RT sendiri karena memberikan kesaksian menurut saya itu dia masih terselip rasa takut atau rasa tidak nyaman gitu. Kalau orang dia merasa dari apa yang dia paparkan itu benar, dia nggak mungkin akan sampai bisa dikatakan tunggang langgang seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal saksi dan bukti nih guys, netizen ini benar-benar pandai sekali gitulah ya. Dia mampu menyelidiki guys dari akun Facebooknya Peggy Setiawan. Nah, dari akun Facebooknya Peggy Setiawan ini menemukan bahwa status dia pada tanggal sekian dia lagi OTW ke Bandung, kemudian tanggal segini dia lagi di sini, dan itu dikait-kaitkan ketika ya waktu di kasus Vina itu. Kemudian status yang terakhir itu katanya mungkin setelah dikabari ibunya gitu ya, kalau ada polisi datang gitu, dia membuat status katanya, ya Allah saya nggak tahu apa-apa tapi kok disangkut pautkan, begitulah intinya. Kalau menurut kalian gimana nih guys pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Mbahnya gimana nih? Soal itu kan ungkapan dari kegalauan atau kegundahan dari Peggy Setiawan. Siapapun saya rasa pasti gundah jika berada dalam posisi Peggy Setiawan ini. Itu sangat manusiawi sekali. Juga yang lebih membuktikan masyarakat setempat ini kan juga pada mengetahui bahwa Peggy itu tidak ada di rumah. Gitu. Lagi juga alamat dari Peggy Peron ini itu kan ternyata nggak sama persis dengan alamat yang dimiliki oleh Peggy Setiawan. Maka juga ini waduh, menjadi semakin sanksi saya rasa ini mungkin bisa salah sasaran mungkin ya. Ya betul. Dan juga kan ketika 8 tahun silam polisi itu kan juga sudah mendatangi rumahnya Peggy Setiawan ini gitulah ya istilahnya, sudah mendapatkan foto dan juga alamatnya Peggy. Nah, kenapa ketika dia merilis DPO nama Peggy ini nggak disertakan dengan foto dan juga alamatnya pun berbeda dari Peggy yang sekarang ditangkap ini guys? Gimana guys menurut kalian nih? Tulis di kolom komentar. Ya kalau seperti kita ini kan hanya bisa meraba-raba ya, karena kita juga ingin menyaksikan satu keadilan di negeri yang kita cintai ini, maka hingga saat ini kita masih tetap mengamati kasus dari Peggy Setiawan ini. Saya bingung, sudah ditentukan berkaitan dengan DPO, tapi
hasil dari dirilis dari para saksi-saksi ya. Sedangkan bukti nyata yang bukti kuatnya belum ada, tapi sudah ditetapkan DPO ini. Ini yang membuat saya itu semakin tambah bingung gitu. Karena bukti nyatanya nggak ada. Kalau saksi kan kita semua juga, kita orang desa juga tahu kalau saksi itu kan asal kita ada duit, mau 100 saksi pun kita bisa gitu, bisa dibuat gitu. Iya, masalahnya gitu kan, biasanya kan harusnya kalau polisi itu merilis DPO itu kan pasti ada fotonya gitu, foto yang jelas gitulah ya. Nah sementara 3 DPO kemarin kan nggak ada fotonya gitu loh ya. Paling nggak kalau nggak punya fotonya, biasanya kan polisi itu kan selalu bikin sketsa wajah gitu loh. Karena dia ingin tahu titik terang yang sebenarnya. Tanpa adanya foto, karena juga saksi sendiri juga masih lemah saya pikirkan. Apalagi dengan penambahan saksi-saksi semakin kesini, semakin nggak karuan, kita temukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan kan. Ya lebih bagus foto tidak disertakan daripada nanti menyertakan foto orang yang salah dengan bukti yang tidak kuat, nanti malah bisa didebat oleh masyarakat ataupun mungkin oknum yang lainnya gitu. Nah guys, kira-kira nih saksi dari siapa namanya Pak RT ya, RT Pastren ini lari kemana nih kira-kira nih guys? Pendapat kalian tulis di kolom komentar. Lari kemana Mbak kira-kira? Yang kita dengar dia sendiri kan sudah dilaporkan. Kalau memang saatnya dia dipanggil juga pasti nanti kalau dia tidak muncul juga ya semacam itu termasuk buronan nggak sih? Nah, ini karena juga kita hanya orang kampung ya. Kalau berbicara terlalu luas karena kita hanya bermodalkan sudut pandang dari apa yang kita saksikan gitu. Iya, kita ya masuknya masih awam lah ya. Iya. Yang pada intinya pokoknya itu kita ingin menyaksikan bahwa ada satu keadilan yang sebenarnya di negeri ini. Jadi hukum itu tidak bisa dibeli dengan yang namanya uang gitu. Rasa kepuasan. Dan juga terpidana yang sudah mendekam di penjara selama 8 tahun ini juga memberikan kuasanya kepada penasihat hukum untuk banding siapa istilahnya, untuk peninjauan kembali gitu ya, mengajukan peninjauan kembali nih. Kira-kira ini kedepannya makin tambah seru atau gimana nih guys? Pendapat kalian nih tulis di kolom komentar. Nih gimana nih Mbah? Walaupun hasilnya itu sudah ketok palu, tapi kalau diketemukan kejanggalan, kenapa harus kaku gitu? Lagi juga itu kalau sampai tidak ada peninjauan ulang ya kasihan nanti yang sudah divonis, sudah jelas-jelas itu salah di awalnya gitu. Saya rasa juga itu ranah mereka ya, para pakar-pakar ataupun ahli hukum ya, karena ada perubahan ataupun ada kebijakan hukum itu mereka yang memiliki peranan gitu. Ya kita tunggu ending dari kasus Vina Cirebon ini akan seperti apa nantinya. Pasti kita semua pasti akan mengkawal sampai tuntas ya, sampai benar-benar clear, nggak ada yang ditutup-tutupi dan juga nggak ada yang mengganjal lah ya istilahnya. Ini justru saya lagi nunggu-nunggu kemarin Bapak Jokowi ini mengutus panglima besarnya ya untuk mengawal dari penyidikan kasus Vina ini. Tapi sampai sekarang saya cari-cari video-videonya gitu, saya belum menemukan. Saya selaku masyarakat gitu menaruh harapan besar kepada orang yang diutus oleh Bapak Jokowi gitu, agar dapat menangani semua ini, mengawal penyidikan ini dengan sebijak mungkin gitu. Jadi saya pikir tidak hanya saya, mungkin rakyat Indonesia menaruh harapan besar gitu dengan turunnya panglima besar ini ya. Iya benar sekali, apalagi kan itu warga net atau warga Indonesia ini kan juga banyak sekali yang udah menandatangani petisi-petisi untuk bebaskan Peggy Setiawan ini. Iya, gitu. Terutama dari masyarakat Cirebon ya. Betul. Kalau membahas kasus Vina Cirebon ini nggak akan kunjung selesai ya. Ada yang ada hal baru yang bermunculan setiap harinya gitu, atau mungkin dari saksi atau mungkin dari bukti-bukti, atau ya kita sendiri melihat ya, kita update terus di media sosial gitu, kita pasti mencari-cari kebenaran dari kasus ini seperti apa gitu. Ini kalau dikembangkan saya rasa pasti semakin meluas, seperti tuntutan balik ya atas saksi-saksi yang tidak dianggapnya tidak benar ya.
mungkin dapat saja dilaporkan oleh pihak-pihak terkait gitu ya, dari mungkin pihak tersangka gitu ya. Seperti kemarin ini menghilang gitu aja kan, ini kemana ini saksi-saksi seperti AF, seperti Mel-Mel kayak gini, RT Pasren juga ini kemana, ini lagi rame sekali. Pada ngilang ya. Nah, melihat dari itu semua, atas hilangnya para saksi-saksi ini, ya saya melihat semakin tipis gitu kayaknya bukti kebenarannya gitu. Bahkan cuitan-cuitan dari Bu Widya gitu ya, kalau misalnya yang disampaikan beliau ini tidak betul gitu ya, pasti kan adalah mungkin kalau memang yang dituduh itu berpower pasti akan melaporkan lah ya. Pencemaran nama baik gitu kan bisa juga kan. Ini untuk sementara waktu Saka Tatal juga menghilang ini. Sudirman Saka Tatal ini lama tidak muncul di beranda saya. Gak tahu mungkin apalagi sibuk atau gimana. Oke guys, terima kasih yang sudah menyaksikan ngerumpi bareng kita mengenai soal kasus Vina Cirebon. Jangan lupa komentarnya ditunggu. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini agar lebih berkembang dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.